Halo guys, kali ini aku mau bahas sesuatu hal yang menarik. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya guys. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke videonya. Let's go. Kami, pemilih Prabowo Gibran, sungguh sangat sakit hati Pak. Sangat kecewa Pak. Atas perlakuan salah satu menteri Bapak yang tidak memajang foto wakil presiden Gibran Rakabuming di kantornya Pak. Kami sakit hati Pak. 1 tahun bergabung dengan Bapak, langsung jadi menteri Pak. 25 tahun bergabung di partai yang lain, tidak jadi menteri Pak. Sekarang dia sudah jadi menteri Pak. Seenak jidat dia Pak, tidak memajang foto wakil presiden di kantornya Pak. Kamilah yang menjadikan Prabowo Gibran bisa menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari daerah kami berdarah-darah mati-matian untuk membela Prabowo Gibran supaya bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden Pak. Ingat Pak, kami sangat sakit hati, sangat kecewa dengan salah satu menteri Bapak. Kami mohon kepada Bapak untuk mengklarifikasi menteri Bapak. Salam dari Wong Kito Galo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini saya mau komplain kepada seorang menteri yang diangkat oleh presiden dan wakil presiden sebagai pembantu untuk menjalankan program-program dari presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Jadi Bung Ara, harusnya Anda tahu itu. Ya. Satu komando itu bukan berarti hanya memasang satu foto. Ya, satu komando itu adalah menjalankan misi dan misi presiden dan wakil presiden. Karena misi dan visi itu satu, misi dan visi presiden dan wakil presiden yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kalau Anda kemudian meminta izin kepada wakil presiden dan audiens yang tempat Anda bicara itu salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham bahwa satu komando itu adalah satu komando dalam menjalankan program pemerintah yang dibebankan kepada Anda, bukan soal foto. Anda mungkin nggak berpikir bahwa bisa saja yang mengendorse Anda sebagai menteri itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi bisa juga mungkin Pak Gibran, bisa juga mungkin Pak Jokowi yang ikut membantu mengendorse Anda. Jadi janganlah bersikap seperti itu. Anda sudah membuat kegaduhan di medsos, ya. Banyak yang tidak suka dengan argumentasi Anda tersebut. Kenapa? Karena Anda seolah-olah melecehkan wakil presiden. Ya. Ingat Pak, gitu ya. Ingat sekali lagi bahwa apa yang Anda lakukan itu ya sudah membuat gaduh, sudah memperlihatkan seolah-olah, ya, mohon maaf, seolah-olah sebagaimana yang disampaikan oleh netizen di media sosial bahwa Anda adalah seorang penjilat, ya, penjilat presiden, gitu ya. Saya kira nggak bagus bagi seorang Ara, ya, dengan menyampaikan argumentasi seperti itu. Saya salah satu orang yang tadinya percaya bahwa Anda punya intelektualitas, punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Tapi hari ini terus terang mohon maaf, ya, saya melihat Anda jadi seseorang yang jumawa, ya, dengan keberadaan itu dan kemudian merendahkan posisi wakil presiden. Saya sebagai wakil rakyat, sebagai rakyat, ya, merasa tercederai dengan sikap Anda yang seperti itu. Saya kira Anda harus menyadari itu. Minta maaflah kepada pemirsa, minta maaflah kepada rakyat Indonesia, minta maaflah kepada Pak Gibran
karena Anda sudah mencederai ya persatuan dan kesatuan presiden dan wakil presiden yang utuh harusnya. Ya, presiden dan wakil presiden itu utuh. Sekalipun misi dan visi adalah misi dan visi presiden. Tapi kan juga ada misi wakil presiden di situ karena mereka merupakan satu kesatuan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ara mendengar ya, dan kemudian meminta maaf kepada pemirsa di seluruh Indonesia, meminta maaf juga kepada wakil presiden, meminta maaf juga kepada bangsa ini karena sudah membuat gaduh. Salam keindonesiaan. DPR tidak memasang foto Wapres alias Gibran Rakabuming Raka. Ada apa sih sebenarnya? DPR ini kenapa sih? DPR itu siapa sih? DPR itu apa sih? Gue gak tahu ya ini berita beberapa hari yang lalu atau gimana ceritanya. Pokoknya ini baru nongol di FYP gue, jadi gue mau bahas sekarang. Gini loh ya, gue tuh tahu tidak semua orang itu menyukai Prabowo Gibran. Tapi mau bagaimanapun ya, Prabowo Gibran paslon nomor 2 di Pilpres kemarin itu unggul. Mau gimana pun kalian gak suka sama Prabowo Gibran, mereka sudah dilantik dan sudah sah. Mereka berdua dipilih mayoritas rakyat Indonesia. Suka nggak suka, senang tidak senang, Prabowo Gibran itu sudah memenangkan banyak hati mayoritas Indonesia, 58% kalau nggak salah waktu itu. DPR ini bukannya Dewan Perwakilan Rakyat ya? Tapi rakyat yang mana yang diwakilkan? Rakyat sudah memilih, mayoritas sudah memilih Prabowo Gibran. Kenapa bisa tidak ada foto Wapres di situ? DPR itu dipilih oleh rakyat loh, jangan lupa. Tapi memang ketua DPR dipilih oleh anggota DPR, itu menurut yang gue baca. Berarti kalau DPR tidak mau memasang atau memajang foto wakil presiden, ya rakyat yang mana yang diwakilkan? Berarti DPR itu tidak mendukung dan tidak menyukai pilihan rakyat dong. Berarti tidak mengakui pilihan rakyat dong. Menurut gue, seharusnya ketua DPR itu yang milih rakyat juga nggak sih? Dulu ya, almarhum Gus Dur itu pernah bilang kalau DPR itu adalah taman kanak-kanak. Ya mungkin bisa dibilang saat ini hal itu terjadi. Bahkan ya, banyak yang memilih paslon nomor 2 kemarin itu gara-gara ada Gibran, ada penerusnya Bapak Jokowi. Jujur ya, keluarga gua pun memilih Prabowo itu karena ada Gibran. Gua pribadi memilih Bapak Prabowo juga karena ada Mas Gibran. Dibarengi dengan gua akhirnya nyari tahu tentang Bapak Prabowo gitu ya, dan akhirnya gua salut juga sama beliau. Jadi gua mempelajari sejarah Indonesia ulang. Menurut gue ya, kenapa jadi malah lebih berfungsi dan lebih aktif admin Gerindra dan admin-admin partai ya di media sosial daripada gedung DPR? Sorry to say. Gue mau tanya, sebenarnya orang-orang di DPR itu mau wakilnya itu siapa? Maunya foto yang dipajang itu foto siapa? Oke lah, positive thinkingnya mungkin fotonya belum selesai dicetak. Tapi masa iya sih? Kayaknya enggak deh. Mau ada atau tidak ada foto Wapres tersebut, Wapres kita tetap Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ada satu hal yang gue percayai, sekalipun kemarin tidak ada Bapak Prabowo, gue yakin suara Gibran itu juga bisa menang. Menurut gue, ini kan udah dilantik ya seharusnya bisa dong menghormati dan menghargai gitu. Apalagi ini pilihan mayoritas rakyat Indonesia, dan DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menyuarakan suara hati rakyat. DPR mewakilkan rakyat, tapi tidak mencontohkan hal yang baik untuk rakyatnya. Gimana tuh? Waktu kecil, zaman gue sekolah, gue itu belajar PPKN. Harus menerima apapun keputusan suara terbesar yang sudah dipilih oleh rakyat. Sekarang kalau udah begini, Dewan Perwakilan Rakyat mana yang harus gue percaya? Dewan Perwakilan Rakyat mana yang harus kita percaya? Di mana-mana, foto Wapres itu wajib ada di samping foto presiden. Di dinding-dinding sekolah pun, di rumah sakit pun, itu ada foto presiden dan wakil presiden. Bukan presidennya doang, bukan wakil presidennya doang. Jangan mentang-mentang kita ini rakyat kecil yang tidak punya jabatan dan tidak punya pangkat ya, bisa diragukan gini loh. Kalau pejabat tinggi negara aja nggak mau dengerin suara rakyat kecil, gimana rakyat-rakyat itu mau percaya sama petinggi-petinggi negara? Itu artinya Prabowo tidak percaya kepada Gibran. Adalah ketika Prabowo akan pergi ke luar negeri, dia bilang di depan wartawan, menarik nih ya, para menteri harus komunikasi langsung dengan saya. Kalau ada apa-apa bisa video call, bisa apa, harus dengan saya. Jangan lewat Wapres. Nah ini kan kita bacanya bingung nih. Saya menangkapnya bahwa Prabowo nggak percaya sama Gibran. Tapi dengan menegaskan selama saya masih di luar negeri, langsung berhubungan dengan saya. Itu artinya Prabowo tidak percaya kepada Gibran. Jurnalis bengek, pendukung Anies Baswedan, ya, pendukung Abah. Kau percuma jurnalis, tapi kau mengartikan ya perkataan Pak Prabowo di sidang kabinet kemarin itu suka-suka kau aja, menurut enaknya hati kau. Kau jangan membodoh-bodohi rakyat Indonesia kau. Provokator aja, menebar kebencian. Dibilang jurnalis bengek ini, dia bilang yang kemarin Pak Prabowo itu sidang kabinet sebelum dia berangkat ke luar negeri, dibilang si
jurnalis bengek ini, itu artinya Prabowo tidak percaya kepada Gibran. Karena ketika Prabowo akan pergi ke luar negeri, dia bilang di depan wartawan, para menteri harus komunikasi dengan saya. Kalau ada apa-apa bisa video call, harus dengan saya, jangan lewat wapres. Ini kan kita bacanya bingung ini. Saya menangkapnya bahwa Prabowo nggak percaya sama Gibran, tapi dengan menegaskan selama saya masih di luar negeri, langsung berhubungan dengan saya. Itu artinya Prabowo tidak percaya kepada Gibran. Kau, ya stoplah memfitnah. Habis itu, kau ini janganlah provokator ke masyarakat bahwasanya Pak Prabowo itu tidak percaya sama Gibran. Lagian apa yang diucapkan Pak Prabowo tidak seperti itu. Kau aja mengarang-arang cerita. Ini aku bilang sama kalian ya kan, anak abah ini semuanya stres, sedeng, penyakit hati permanen. Mana ada Pak Prabowo bilang kalau ada apa-apa bisa video call, harus dengan saya, jangan lewat wapres. Mana ada Pak Prabowo bilang gitu? Ada aja kau. Kau berobatlah, cek dulu mental kau, kejiwaan kau. Ya kan, semua kalian yang mendukung Anies Baswedan ya terkena gangguan jiwa. Yang dibilang Pak Prabowo pidatonya itu, ya kan, dibilangnya jika ada urusan mendesak jangan sungkan hubungi dia. Pak Prabowo itu berharap agar hubungan antara lembaga di pemerintahan di pemerintahan Pak Prabowo ya dengan semangat kesetaraan dan menjauhkan diri dari pola komunikasi yang protokoler, habis itu dan feodal. Jadi maksud Pak Prabowo itu ya kan biar solid, kayak dibilang Puan Maharani solid, kayak gitu Pak Prabowo mau. Terus dibilang Pak Prabowo, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Posisi saya, kata Pak Prabowo, ya mungkin bisa dianggap sebagai pemimpin daripada tim kita. Terus dibilang Pak Prabowo, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama wakil presiden. Itu ya, tapi kita sama dalam kewajiban, tanggung jawab kita kepada rakyat. Itu maksud Pak Prabowo. Mana ada dibilang Pak Prabowo ya jangan video call harus dengan saya, jangan lihat wapres. Inilah kau ya tukang fitnah. Pak Prabowo bilang itu saya menerima mandat dari rakyat bersama wakil presiden. Dari mana ceritanya Pak Prabowo tak percaya sama Gibran? Kau pun bengak kau. Seandainya Pak Prabowo tidak percaya sama Gibran, kan nggak mungkin Gibran itu dimintanya sama Pak Jokowi untuk menjadi wakil dia. Kau jangan goreng-goreng lah masalah ini, seolah-olah ya kan Pak Prabowo itu tak percaya sama Gibran. Kalian ini mau mengadu domba Pak Prabowo sama Gibran, ya kan? Tapi nggak jalan-jalan, nggak bisa. Karena apa? Pak Prabowo tahu kalian itu siapa. Terus dibilang Pak Prabowo lagi ya kan, Pak Prabowo menekankan pentingnya komunikasi secara aktif terbuka selama dia berada di luar negeri. Kan sekarang zaman udah modern, jadi Pak Prabowo bilang ya memastikan bahwa koordinasi dapat terus berlangsung melalui video konferensi. Paham nggak kau video konferensi? Video rame-rame, bengak. Tapi kata Pak Prabowo, kalau hal-hal rawan tak perlu lewat telepon. Zaman modern ini banyak telinga yang ingin mendengar, termasuk kau lihat disindir Pak Prabowo. Pak Prabowo menyindir kalian and the gang. Karena kan kalian punya penyakit hati tuh. Yang benar aja kalian belok-belok kan jadi salah, supaya kelihatan bahwasanya Pak Prabowo itu tidak suka sama Gibran.